Pagi itu aku beraktivitas seperti biasa, memasak, bersih-bersih, dan lain-lain. Setelah itu aku pun berangkat jualan keliling ke kampung-kampung, masuk ke pedalaman. Ke pedalaman biasanya saya ke daerah transmigrasi orang Jawa, di kampung orang Melayu, bahkan sampai ke kampung suku Dayak. Aku selalu naik klotok atau sampan atau perahu kecil atau sepit, karena kalau mau ke kampung-kampung pedalaman harus melalui jalur air, karena biasanya kampung-kampung di pedalaman itu berada di pinggir-pinggir sungai besar. Adapun jalur darat biasanya jarang sekali dan susah dan masih terbatas. Di daerah yang saya tempati kebetulan kebanyakan adalah penghasil petani karet. Adapun juga kelapa sawit, ada juga yang penambang emas di pinggir-pinggir sungai Kali Kapuas. Hutan-hutan di sana pun masih cukup rindang dan luas sekali. Pohon-pohon besar masih banyak sekali di daerah hutan di sana. Bahkan mereka ada yang menjadi pedagang dan pegawai sipil. Singkat cerita, aku pun langsung bergegas pulang karena waktu sudah jam 2 lebih. Karena semua anak-anak yang mengaji biasanya datangnya itu jam setengah 3 atau jam 4. Seperti biasa, sesudah sampai di masjid di TPQ, aku pun istirahat sebentar untuk merebahkan atau untuk menghilangkan capek, sambil menunggu anak-anak yang datang mengaji. Aku pun langsung turun menuju ke sungai untuk mandi. Singkat cerita, akhirnya belajar mengajar ngaji udah selesai, karena biasanya sampai jam 5 sudah selesai belajar mengajinya. Kebetulan waktu itu malam Jumat, jadi malamnya libur mengaji. Azan maghrib pun sudah terdengar dari masjid-masjid di seberang. Aku pun pergi ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Jaraknya hanya 50 meter dari TPQ yang saya tempati, karena masjidnya ada dua. Yang lama buat TPQ yang saya tempati itu, dan yang satunya masjid baru untuk kegiatan sehari-hari masyarakat di sekitar. Setelah pulang dari masjid, aku pun bersantai sendirian di TPQ sambil bermain HP, sambil minum kopi dan merokok. Dan aku pun sambil merenungkan keadaan di Jawa, karena sudah lama sudah nggak pulang ke Jawa. Malam itu sunyi dan sepi sekali, karena nggak ada anak satupun yang main ke TPQ. Biasanya Faisal yang sering main ke TPQ walaupun ngajinya libur, tapi malam itu nggak ada dia main ke TPQ. Jadi aku hanya sendirian merenung sambil merokok dan minum kopi. Saat itu suasananya sangat redup dan remang-remang, agak gelap karena ada 3 lampu di dalam TPQ di masjid yang saya tinggali,
tapi hanya satu saja yang aku hidupkan. Jadi suasananya sangat redup dan remang-remang. Kebetulan kegiatan mengaji sedang libur, jadi cuma satu aja yang saya hidupkan lampunya. Soalnya lampunya itu masih numpang di rumah pengurus, kebetulan tidak jauh dari TPG rumahnya. Di saat suasana hening, tiba-tiba Assalamualaikum. Aku pun kaget dan menjawab, Waalaikumsalam. Aku pun langsung menuju ke pintu dan membuka pintunya. Ternyata sudah ada beberapa orang yang sudah berdiri di depan pintu. Aku pun agak kaget. Mereka memakai pakaian jubah dan baunya pun sangat wangi sekali. Aku merasa gak ada yang kenal sama mereka. Kayaknya bukan asli orang daerah sini, karena aku sudah hampir mengenal semua orang desa daerah sini. Aku pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Mari Pak, silakan masuk. Oh iya mas. Dan duduk di lantai bersama-sama. Mereka pun duduk bersama-sama dengan saya dan keempat orang tadi, dan berjabat tangan denganku semua. Aku sangat terkejut sekali saat mereka berjabat tangan denganku. Saat itu mereka berjabat tangan denganku satu persatu. Tiba-tiba mereka itu satu persatu menciumi tanganku. Aku pun sangat kaget dan merasa aneh. Dalam pikirku, apa ini yang terjadi dan siapa mereka? Aku pun kaget dan merasa aneh. Seharusnya aku yang mencium tangan mereka. Kok ini malah saya yang dicium? Karena mereka itu lebih sepuh dan lebih tua dari aku. Aku pun bingung dan agak merinding, tapi aku berusaha untuk bersikap biasa. Dari salah satu beliau itu sambil berkata kepada saya, Aku merasa kagum dan bangga mas dengan sampean. Masih muda, mau berjuang di agamanya Allah, dan berani tinggal di masjid ini yang sudah lama sekali tidak ditempati atau kosong sendirian. Aku pun menjawab sambil agak gemeteran badanku, karena belum tahu siapa sih beliau ini dan dari mana asalnya. Enggak juga Pak, aku cuman orang biasa aja, cuman diberi kesempatan untuk berbagi ilmu untuk anak-anak yang berada di sini. Aku sendiri juga masih belajar kok Pak. Mereka pun menyaut, Semoga istiqomah ya mas, dan betah di sini. Aku pun langsung kaget. Ada apa sebenarnya dan siapakah beliau ini? Mereka pun juga berwasiat kepada saya agar bersungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak di sini, dan semoga selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahut mereka. Aku pun cuma manggut-manggut sambil berkata, iya Pak, insya Allah. Kami pun mengobrol bersama-sama sambil agak tegang. Gak lama kemudian beliau itu berpamitan dan berjabat tangan bersalaman lagi dengan saya.
Astaghfirullahalazim. Mereka tetap mencium tanganku satu persatu. Aku berusaha untuk menarik tanganku, tapi tanganku kayaknya gemeteran dan beliau-beliau itu pun memegang erat tanganku. Aku hanya bisa terdiam sambil berpikir dalam hatiku, siapa sih beliau-beliau itu dan dari mana asalnya? Soalnya selama saya di sini belum pernah saya melihat mereka itu. Aku pun menghantarkan beliau-beliau itu sampai teras TPQ atau masjid. Aku nggak tahu mereka dengan sekejap udah nggak kelihatan ke arah mana mereka berjalan. Kebetulan di jalan lampunya hanya remang-remang, kurang begitu terang, karena jaraknya satu rumah dengan rumah yang lain agak jauh. Waktu itu aku benar-benar merasa penasaran, siapakah beliau-beliau itu dan dari mana asalnya. Kok seperti ada misteri yang tersembunyi di masjid yang saya tinggali ini. Aku pun menggali informasi pada orang-orang di sekitar masjid. Malam itu aku main ke rumahnya Faisal. Kebetulan jarak rumahnya dari TPQ hanya 50 meter saja. Faisal salah satu murid di TPQ dan kebetulan sudah lumayan akrab dengan keluarganya. Aku pun bertanya-tanya pada mereka, misteri apa sih yang tersembunyi di masjid TPQ yang saya tinggali? Salah satu dari mereka pun bercerita. Kebetulan yang bercerita itu adalah kakaknya Faisal. Kalau selama ini nggak ada yang berani untuk sholat di masjid itu lagi, di TPQ yang saya tinggali. Karena dulu ada yang sholat subuh di situ. Sebelum sholat selesai, itu seperti ada yang melempari batu-batu di atas atap masjid. Kebetulan suaranya katanya seperti hujan batu kerikil yang sampai terdengar lama. Katanya semenjak itu pun gak ada lagi orang yang berani untuk masuk atau sholat di masjid itu. Kakaknya Faisal yang satunya pun juga bercerita tentang masjid itu. Katanya suatu hari pas bulan Ramadan, selesai sholat tarawih, dia mau balik lagi ke masjid untuk mengambil mukenanya yang tertinggal. Waktu itu sudah hampir jam 10 malam. Waktu itu orang tadarus sudah selesai dan udah malam. Lampu di dalam masjid pun udah dimatikan. Jadi sudah keadaan gelap dan remang-remang. Hanya lampu di luar saja yang dihidupkan. Tapi tiba-tiba pas lewat di depan masjid, terdengar suara orang yang masih sholat tarawih. Kakaknya Faisal itu pun penasaran dan menengok ke dalam masjid. Dan semuanya terdengar suara orang yang tarawih. Semuanya itu yang di dalam masjid terlihat menggunakan jubah. Dan terdengar seperti orang yang sedang melaksanakan sholat tarawih. Karena di dalam masjid udah gelap, kurang begitu jelas wajah-wajah mereka. Kakaknya Faisal pun langsung balik ke rumahnya dengan tergesa-gesa dan agak ketakutan. Jadi kakaknya Faisal tidak
bisa mengambil mukena karena merasa takut. Besoknya pun mukenanya diambil pada waktu pagi hari. Kakaknya Faisal yang satunya lagi, yang cowok, juga bercerita bahwa dulu dia pas pulang dari rumah kakaknya kebetulan melewati masjid pas di depannya. Dia pulang dari rumah kakaknya lewat di depan masjid TPQ yang saya tempati. Kebetulan di depan masjid itu di pinggir sungai ada seperti dermaga kecil, tempat untuk menunggu klotok atau perahu kecil untuk orang-orang yang mau naik. Dia melihat sesosok wanita yang berbaju putih di depan TPQ, tepatnya di dermaga itu, yang lokasinya pas di depan masjid, hanya berjarak 20-25 meter. Wanita itu cuman diam dan rambutnya terurai. Waktu itu katanya sudah pukul 12 malam. Kakaknya Faisal pun motornya mogok tiba-tiba. Nggak lama kemudian motornya pun hidup lagi. Dia pun merinding melihat sesosok wanita itu, karena di tengah malam ini siapa sih yang berani nongkrong di pinggir sungai sendirian. Oke sobat YouTube, terima kasih telah menonton video ini. Saksikan di part yang keempat, tentunya yang lebih seru dan menegangkan. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.